Salam Pancasila. Salam damai sejahtera Indonesia. Salam kritis. Saya Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia mau memberikan kesimpulan penutupan untuk masalah tragedi KRI Nanggala 402. Ya, jadi kesimpulan penutup menurut pemikiran kritis setelah setelah kita amati, setelah kita analisa, setelah kita terawang bersama-sama, yuk kita simpulkan. Ya, ada dugaan-dugaan tenggelamnya atau hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 ini akibat ulah sabotase negara asing. Ya, misalnya kita ambil contoh Cina. Ya, untuk Cina itu kemungkinannya sangat kecil, sangat kecil. Kenapa? Karena Cina tidak berjualan alat perang yang canggih. Dia lebih ke dagang barang-barang kebutuhan, ya, barang-barang kebutuhan. Memang sampai saat ini Cina ini jadi mitra dagang terbesar Indonesia. Jadi kalau kita hubungkan dengan tragedi Nanggala 402, sulit menemukan hubungannya gitu. Kecuali itu terjadi di perairan Natuna. Ya, kalau di perairan Natuna ya kemungkinan ada ulah-ulah dari dari intelijen Cina, ya. Tentu tujuannya adalah untuk memperkuat posisi Cina di Natuna. Sebetulnya Cina sendiri di Natuna juga nggak terlalu kuat, ya, karena negara ASEAN ini tidak mendukung rencana Cina menguasai perairan Natuna. Yang mendukung itu hanya Kamboja. Ya, jadi sepertinya Cina harusnya tidak dikaitkan dengan tragedi ini, kecuali nanti kita belanja kapal selam ke Cina. Nah, mungkin ada gitu, ya. Cara melihat siapa pelaku atau siapa yang terlibat di tragedi-tragedi itu gampang. Ya, siapa yang mendapat keuntungan, ya, itu biasanya pelakunya gitu. Minimal ikut merencanakan. Ya, jadi nanti tinggal kita lihat saja siapa yang beli alat perang, terutama kapal-kapal untuk angkatan laut, juga pesawat-pesawat. Ya, terus belinya kemana? Nah, biasanya ada dugaan merekalah yang memaksa anggaran negara keluar untuk belanja itu gitu. Ya, itu logika sebetulnya, ya, logika politik gitu. Nah, terus ada tuduhan misalnya ke Amerika gitu. Ya, Amerika mungkin iri dengan hubungan mesra Indonesia dengan Cina saat ini. Tetapi kalau melihat tempat kejadiannya kayaknya juga jauh Amerika melakukan hal tersebut, kecuali Australia. Ya, kalau Australia bisa jadi, ya. Justru kalau Amerika ini saat ini berusaha melemahkan TNI itu dengan kejadian tertembaknya kepala BIN daerah Papua. Ya, kemarin itu Brigjen siapa gitu kan, itu ya, Adam atau siapa itu. Ya, itu bisa jadi itu adalah ada campur tangan Amerika. Ya, kan orang berbuat itu atau kelompok-kelompok berbuat itu kan pasti ingin keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan atau nggak ada kepentingannya, ya untuk apa gitu, ya. Jadi Indonesia seharusnya sudah mulai mengumpulkan orang-orang cendekiawan untuk menganalisa sistem politik dan lain-lain. Saya rasa Indonesia sudah ada, tapi kayaknya harus mulai peremajaan atau penyegaran, ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang selama ini menjadi kelemahan, ya, menjadi titik lemah. Contohnya misalnya kecolongan ratusan warga India yang dimana India sendiri sedang pandemi parah COVID-19. Ya, itu salah satunya juga itu kecolongan tuh, ya. Terus tenggelam
hilangnya kapal itu, terus penembakan kepala bin, kan itu namanya Indonesia kecolongan gitu. Nah, Jokowi harusnya sadar, ya, jangan Jokowi terlalu fokus di 2024 saja. Hati-hati, ya hati-hati. Bisa jadi orang-orang dalamnya Jokowi sendiri itu melakukan tindakan-tindakan yang melemahkan dia. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, Jokowi itu kan harus menjaga nama baiknya. Kenapa harus menjaga nama baiknya? Karena anaknya ikut kontestasi politik gitu, ya kan seperti itu gitu. Jadi Jokowi jangan lengah, ya. Jadi terus kalau ada tuduhan-tuduhan kepada oknum-oknum, ya kan, atau ya untuk oknum-oknum atau kelompok-kelompok dalam negeri, saya rasa juga jauh, ya, saya rasa jauh. Jadi kesimpulannya, penutupnya adalah, kalau menurut saya, Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia, ini murni kecelakaan. Ya, murni kecelakaan. Kenapa? Ya memang kapal selam KRI Nanggala 402 itu memang sudah sangat tua. Ya, teknologi boleh, tapi komponen bisa aja sudah usang, ya, sudah usang, sudah tua, sudah dimakan usia, sudah dimakan alam, sehingga bisa saja ketika menyelam memang pecah. Ya, nah ini juga sebetulnya kelalaian dari teknisi atau pemeliharaan alat dari Angkatan Laut sendiri. Ya, jadi kalau memang kapal itu ada retakan-retakan atau bagaimana, ya jangan dipakai lagi gitu. Jangan, atau bahkan mungkin disengaja untuk dipakai biar tenggelam, nanti biar beli lagi, kan itu kan karakter-karakter budaya nggak baik gitu. Ya, jadi harusnya ya supaya apa sih? Ya jangan sampai kan tujuan atau kepentingan ini tercapai dengan mengorbankan nyawa banyak orang gitu. Itu kan itu harusnya seperti itu gitu. Jadi ya mulai dirubahlah budayanya. Jadi memang alat perang tersebut atau kapal tersebut memang sudah usang, sudah rusak, sudah nggak layak lah. Nyatanya hilang kok, nyatanya pecah, ya. Nah, di samping itu juga di samping kapalnya memang sudah saatnya tidak dipakai lagi, itu faktor alam juga berperan penting, ya. Jadi saya nggak tahu nih koordinasi antara BMKG atau instansi-instansi yang berkaitan dengan cuaca laut, dalam laut dan lain-lain, ya kan, itu harusnya berkoordinasi. Jadi ketika mau ada kegiatan penyelaman kapal, ini harusnya memberitahu. Ya, harusnya memberitahu bahwa bahaya, ya kan, ada arus dalam laut. Ya, misalnya nanti terbawa tuh kapal. Kalau kapalnya kapal baru dengan bahan-bahan baru, mungkin ketika terbawa arus dia bisa mengendalikan gitu. Ya, kalau ini kan mungkin kapal tua, teknologinya tua, jadi ketika kebawa arus dia nggak bisa mengendalikan, akhirnya menghantam batu karang atau menghantam palung atau apa, ya kan, akhirnya pecah. Jadi kalau menurut terawangan saya, ya ini karena cuaca dalam laut itu arusnya nggak karuan, kapalnya nggak canggih, sehingga kebawa arus, kebentur, pecah gitu. Jadi akhirnya ya kita hanya bisa mendoakan semoga arwah para awak kapal itu diterima amal solehnya, amal agamanya di sisi Tuhan, ya, dan kepada keluarganya semoga mampu mengikhlaskan karena hidup masih terus berjalan. Jangan terlalu lama bersedih, ya, nasib kita ada di tangan kita. Oke, ya begitu ya, cukup ya. Merdeka, salam Pancasila, salam damai sejahtera Indonesia.